Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Ezekiel Edward Prumeser. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita tahbiskan ibadah kita di pagi hari ini dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita
sebagaimana tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, yang menyatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dunia jemaat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami rindu Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bimbing dan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami, serta dimampukan untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, di bawah terang judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti itu yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan.
Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosiana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan yang Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem mempunyai arti yang sangat dalam untuk kita selidiki atau lebih kita dalami. Mengapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk mengakhiri tugasnya, yaitu puncak dari misinya yang akan segera tergenapi. Masuknya Yesus ke Yerusalem merupakan gambaran bahwa Yesus akan memasuki kehidupan umat yang sengsara. Kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan oleh kuasa dosa. Sehingga manusia jadi sengsara. Yesus datang ke Yerusalem bagaikan seorang pahlawan yang akan menaklukkan musuh-musuh kita sampai titik darah penghabisan. Berperang sampai mati untuk hidup kita. Kalau kita mengikuti penjelasan dalam nas ini, perihal masuknya Yesus ke Yerusalem, maka kita dapat membagi beberapa momen untuk memahami arti yang terpendam di dalam nas ini. Yang pertama, cara Yesus memasuki Yerusalem. Cara yang diperlihatkan Yesus untuk memasuki Yerusalem menjadi pelajaran bagi kita untuk meniru sikapnya. Sesungguhnya Yesus sudah tahu apa yang akan dia alami di Yerusalem. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia disiksa, dihina, dan akhirnya disalibkan. Tetapi rencana Tuhan harus digenapi. Oleh karena itulah, Yesus sama sekali tidak gentar menghadapinya. Sebab di ujungnya adalah kemenangan. Nah, Bapak Ibu, itu juga yang diharapkan pada kita sebagai murid dan pengikut Yesus, bahwa kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi peperangan dunia ini. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki mental pemenang, bukan mental pecundang. Entah apapun yang akan kita hadapi dalam dunia ini, kita harus berkata, aku sanggup menghadapi semuanya, dan aku dapat memenangkannya. Kita harus menjadi laskar Kristus yang tangguh untuk menghadapi dunia ini. Jika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, dan kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan ini adalah panggilan Tuhan, maka apalagi yang harus kita
takutkan dan kita khawatirkan. Kita memiliki mental pahlawan yang pantang menyerah dan menghadapi dunia ini dengan mental pemenang. Yang kedua, persiapan Yesus memasuki Yerusalem. Selama perjalanan pelayanan Yesus, tidak pernah Yesus menunggangi keledai. Yesus selalu berjalan kaki. Tetapi dalam nas ini, Tuhan Yesus memerlukan keledai. Supaya apa yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9 tergenapi. Yang menyatakan, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Namun Bapak Ibu, keledai itu tidak ada pada mereka. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa seekor keledai kepadanya. Hanya dengan bermodalkan kata, Tuhan memerlukannya. Apa yang terjadi jika suatu kali di antara kita kehilangan harta benda dan kekayaan materi yang telah kita perjuangkan begitu lama untuk memperoleh segalanya? Secara umum yang terjadi adalah rasa sakit hati, kecewa, dan segala macam berbaur dalam hati. Jangan sampai tindakan upaya melindungi keselamatan harta benda lebih serius daripada memikirkan keselamatan kekal. Apakah doa-doa kita sangat serius dalam permohonan kepada Tuhan akan kemujuran lahiriah masa kini, akan segala sesuatu yang kita miliki, lebih dari memohon keselamatan bagi seisi keluarga, teman, sahabat, serta orang lainnya yang belum menerima keselamatan dari Yesus Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, frase Tuhan memerlukan itu bermakna Tuhan memerlukan doa kita. Tuhan memerlukan daya atau tenaga kita. Tuhan memerlukan dana kita atau harta kita untuk dipakainya menyatakan keselamatan kekal bagi seisi keluarga. Bagi teman, sahabat, serta orang lainnya. Yang harusnya kita responi dengan sukacita lewat kata Hosana. Selain itu, apa yang hendak dikatakan di sini, bahwa sesungguhnya jika kita berjalan bersama Tuhan, semuanya tersedia. Tidak ada yang perlu kita ragukan jika kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan dalam hidup ini. Coba saudara-saudara flashback sebentar ke tahun 2020. Ketika pandemi COVID-19 ini mulai mewabah. Sampai detik ini, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Apakah Tuhan tidak menyediakan segala sesuatunya bagi kita? Jika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan sediakan semuanya yang kita butuhkan. Yang ketiga, cara Yesus memasuki Yerusalem. Cara Yesus memasuki Yerusalem adalah seperti cara seorang raja memasuki suatu daerah. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus sangat berbeda jauh dengan cara seorang raja dunia. Raja dunia ini akan menunggangi kuda dan diikuti oleh para pasukan tentaranya. Namun Yesus hanya dengan seekor keledai beban mudah dan hanya diikuti oleh sekumpulan kecil orang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Yang mau dikatakan dalam nas ini adalah bahwa sesungguhnya cara Tuhan memberikan pertolongan pada umatnya bukanlah dengan cara-cara dunia ini. Sama sekali tidak. Tuhan Yesus mempunyai caranya sendiri untuk menolong umatnya.
Tuhan Yesus mempunyai cara sendiri untuk menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah menolong umatnya dengan cara yang kita inginkan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Maka jika kita mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini, kita harus ingat bahwa Tuhan punya cara tersendiri. Pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang pasti Tuhan akan menolong kita. Entah bagaimanapun cara yang Tuhan pakai. Supaya kita tidak seperti orang Yahudi yang pada akhirnya menolak Yesus. Karena ternyata apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak sama dengan cara yang mereka harapkan. Tidak sama dengan cara yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan cara yang Tuhan lakukan untuk menolong mereka. Hingga akhirnya mereka mengatakan, salibkan dia. Jangan sampai itu terjadi pada kita, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan untuk menolong kita, itu tidak akan pernah terpikirkan oleh akal sehat kita, akal manusia kita. Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana caranya. Tahu-tahu Tuhan sudah menolong kita. Saya masih ingat beberapa waktu yang terjadi ketika mami saya terjatuh tanggal 7 Januari. Sejak jatuh mami mulai drop. Dan pertolongan Tuhan itu luar biasa yang tidak saya harapkan atau yang tidak terpikirkan. Yang walaupun pada tanggal 16 Februari yang lalu telah dimuliakan. Pertolongan Tuhan selama mami sakit itu luar biasa. Mami dikuatkan. Dan kami, saya khususnya, yang menjaga selama 1 bulan 9 hari. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan pada saya untuk dapat merawat mami sampai akhirnya mami dimuliakan. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dan yang keempat, yang terakhir. Umat yang menyambut kedatangan Yesus. Kita dapat melihat umat yang bersorak menyambut kedatangan Yesus. Ada yang menghamparkan pakaiannya. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon. Yang hendak dinyatakan di sini bahwa apapun yang ada pada kita untuk dapat kita pakai menyambut Tuhan dalam hidup ini. Jangan tunggu sampai esok. Jangan tunda-tunda. Apa yang dapat kita lakukan hari ini kita harus lakukan. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu. Karena kesempatan yang ada harus kita manfaatkan. Jangan sampai Yesus berlalu dari hadapan kita. Padahal kita tidak siap berbuat apa-apa untuk menyambut berkat-Nya. Apakah saudara-saudara sudah siap untuk menyambut berkat Tuhan? Persiapkanlah dirimu, saudara-saudaraku. Kemudian mereka juga mengatakan Hosana untuk menyambut kedatangan Yesus. Hosana yang artinya tolong aku yang lemah ini, yang tidak dapat melepaskan diriku. Maka Hosana adalah doa permohonan kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Siapa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara andalkan untuk dapat menolong kita? Apakah teman, sahabat? Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai sahabat, teman, orang lain, tetangga, siapapun. Tuhan dapat menolong kita. Maka disinilah kita menemukan cara kita untuk menyambut kedatangan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh saja kita bangga menyambut Tuhan karena beriman dan berharap akan segala pemberiannya lewat kasih dan kuasa-Nya. Tetapi rasa bangga kita harus didasari pada kerelaan mempersilakan Yesus menjadi Raja Damai di seluruh area kehidupan kita.
Amin. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk perjalanan hidup bersama Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami betapa kami sangat berharga di mata dan di hati Tuhan. Tuhan melakukan segala-galanya bagi kami, bahkan yang paling tidak bisa kami mengerti, Engkau lakukan. Penderitaanmu bukan hanya fisik, tetapi Engkau rela menderita segala-galanya. Mental, spiritual, kematian yang Engkau alami bukan hanya kematian tubuh, tetapi juga kematian roh. Engkau siap untuk terpisah dari Allah Bapa ketika mengalami semua proses itu, karena semua itu untuk menyelamatkan kami. Ajarkan kami untuk tidak membuang keselamatan dengan sia-sia, dan ajarkan kami untuk semakin mengerti mengapa kami harus mencintai Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin baik dan benar di hadapan-Mu. Ya Bapa yang agung, di pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon urapan Tuhan, agar persoalan di tengah bangsa ini dapat selesai. Kami berdoa buat pemerintahan serta stabilitas keamanan bangsa, pemerintahan kota Surabaya secara khusus, TNI, Polri, DPRD, kondisi ekonomi, sosial dan politik, situasi bangsa, ya Tuhan, kami juga berdoa agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik.
Demikian juga persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu bencana alam maupun pandemi COVID-19. Persoalan-persoalan ekonomi, kiranya ekonomi dapat dipulihkan kembali. Dan kami berdoa untuk semuanya. Kami mohon uluran tangan kasih Tuhan, agar masalah-masalah itu dapat segera teratasi. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini menderita karena pandemi COVID-19. Berkenanlah lawat dan jamah mereka, baik mereka yang di rumah, baik yang di rumah sakit, ataupun yang di ruang ICU, agar mereka kembali pulih kesehatannya. Berkati para medis, agar dapat menjalankan seluruh fungsi, peran, dan tanggung jawab mereka. Beri mereka kekuatan, dan beri juga mereka kemampuan, kesabaran, dan stamina yang prima. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan di tengah bangsa kami ini. Tolong ya Tuhan, agar semua orang boleh memperolehnya. Dan Tuhan berikan juga hikmat, agar dengan manajemen yang sangat baik, proses vaksinasi ini dapat dilaksanakan untuk setiap penduduk di Indonesia ini dengan waktu yang cepat dan tepat. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, dan juga pengurapan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam kegiatan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat pergumulan-pergumulannya, khususnya GPIB, MUPEL, Regio, dan Jemaat Bukit Zaitun secara khusus, dengan kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang, presbiter, unit misioner, BPPJ, dan para pegawai. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Tuhan berkati agar kami semua, warga Jemaat Bukit Zaitun, senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk proses penyusunan program kerja dan anggaran yang sedang dalam proses penyusunan. Berkatilah tim kerja dan setiap kami yang ikut ambil bagian dalam proses penyusunan program kerja dan anggaran ini, agar kami dapat menghadirkan program-program kerja yang memuliakan nama Tuhan dan membuat jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami duka cita. Tolong pulihkan semangat mereka agar tidak terus larut di dalam kesedihan. Bagi yang sakit, yang dalam proses pemulihan, lawat dan jamalah mereka, berkenanlah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami boleh sebut nama-nama mereka ya Tuhan. Ibu Sujaswati Malole, Ibu Lita Mira, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Bu Dorce Reawaru, Ibu Eskawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyo, Bapak Lexi Lapian, Bapak LSH Bismoko, Bapak Ajunan Walan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan jamah mereka sembuh kembali. Tak lupa kami berdoa untuk para janda duda kaum lansia, yatim piatu, dan saudara-saudara di lembaga pemasyarakatan. Ya Tuhan, sertai mereka, berikan semangat untuk menjalani kehidupan. Dan kami juga mendoakan mereka yang berbahagia dan bersukacita, karena Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup mereka dengan segala kesuksesan dan keberhasilan. Kami juga berdoa untuk para pemuda, remaja dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Tuhan sertai mereka dan juga anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, baik dalam rumah tangga mereka atau di tempat pekerjaan mereka. Ya Tuhan, tolong mereka agar segala sesuatunya diselesaikan dengan nama Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kesempatan ini kami mau berdoa buat keluarga Bapak David Michael Pikal dari sektor 1.
Kami berdoa buat keluarga Hotman Siahaan dari sektor 2 dan juga keluarga Adis Palenteng dari sektor 3. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan mau ikut ambil bagian di dalamnya agar mereka dapat menyelesaikannya dengan tuntunan Tuhan. Dan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap letakkan semua dalam kasih tangan Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat menolong. Engkaulah benteng hidup kami. Demikian juga kami berdoa buat majelis dari sektor 1, Penatua Jimmy Hanafi, dari sektor 2, Diaken Nyonya Melani Pribadi, dan dari sektor 3, Diaken Nyonya SM Bobiling. Tuhan berkatilah rekan-rekan sekerja Tuhan ini dan juga rekan-rekan presbiter kami ini. Beri mereka kekuatan, kesabaran, agar dapat terus menjalankan tugas panggilan dan pengutusannya yang sudah Tuhan embankan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, minggu yang baru terbentang di hadapan kami dengan banyak rencana. Semua persiapan-persiapan ibadah, perayaan Jumat Agung, perjamuan kudus, perayaan Paskah. Kiranya Tuhan berkati agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada dalam segala proses perjalanan yang kami lalui. Dan kami bersyukur karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kami juga mohon kasih sayang Tuhan selalu ada dalam langkah kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Roma 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan renungkanlah rasa sakitnya memulihkan kita. Tetapi rasa sakitnya menyadarkan kita bahwa keselamatan itu tidak murah. Dan kita harus hidup benar dan baik untuk menyatakan keselamatan kita pada dunia dengan sesungguh-sungguhnya sebagai penghormatan kita pada Tuhan Yesus. Buatlah pelitaku terus menyala, tunjukkan minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, oh Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, oh Raja semesta. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.